memberkati supaya ibadahnya lancar dan memberkati. Amin. Halo kids, apa kabarnya? Kita bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Ngomong-ngomong kids, kenal nggak ya sama kakak-kakaknya siapa? Mau lihat nggak? Mau lihat nggak? Nah, kakak-kakak buka sebentar ya maskernya ya. Halo, ini ada Kak Puji, ini ada... Halo, aku Kania. Nah, kira-kira kids tahu nggak ya di rumah kenapa kita pakai masker? Menurut Kania kenapa kita pakai masker? Karena kita masih pandemi nih Kak Puji, jadi kita harus pakai masker. Ya nggak sih? Betul banget ya. Jadi ingat nih kids di rumah juga kalau nanti harus keluar rumah tetap harus pakai masker, tetap jaga protokol kesehatan, rajin-rajin cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Nah kids, hari ini kita mau bersyukur pada Tuhan karena kasih Tuhan sepanjang minggu sudah menyertai kita. Kasih Yesus itu manis dan indah, lebih tinggi dari apa ya? Langit. Lebih dalam dari? Lautan. Lebih luas dari? Dari semesta. Nah, yuk sama-sama kids kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari semesta. Oh oh oh, sungguh indah. Ayo kids, kita nyanyi sekali lagi ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari semesta. Oh oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari semesta. Oh oh oh, sungguh indah. Nah, kids, kasih Tuhan begitu besar ya buat kita, ya nggak Kak Puji? Betul, besar banget ya. Iya, nah bagaimana dengan kids yang ada di rumah? Apakah yang harus kalian lakukan sesudah menerima kasih Yesus? Aku tahu. Gimana nih? Kita bisa sayang sama teman. Selain itu? Sayang papa mama di rumah. Boleh, terus apa lagi dong? Memaafkan. Nah, itu yang paling penting. Oke kids semuanya, kita mau menyanyikan lagu KASIH, lalu dilanjut dengan kasih itu, memaafkan. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar,
suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu. Nah kids, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau minta Tuhan mengajarkan kids dan kita semua mengenai kasih, sehingga kita bisa saling memaafkan dan mengampuni. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mau menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tuhan Yesus,
Terima kasih karena sudah menyertai kami sepanjang hari. Sekali lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kak Amin. Puji, udah setahun ya ternyata kita beribadah di rumah. Iya. Tapi kami tetap bersyukur sih, meskipun udah setahun belajar di rumah, kita ibadah juga di rumah, semua guru-guru dan kids masih baik dan dalam perlindungan Tuhan. Iya. Kak Puji, kenapa sih lemes gitu? Belum makan? Enggak, udah. Tadi aku udah makan bakmi, siomay, makan sereal, minum susu. Banyak banget sih makannya. Tapi kenapa masih lemes? Aku lagi sedih kan Nia. Kenapa? Nih lihat nih, Iron Man kesayanganku rusak. Kenapa bisa rusak? Itu kemarin dipinjam sama Kak David. Terus? Sekarang malah rusak. Tuh, kakinya bengkok ke belakang. Terus mau digimanain tuh? Aku nih marah kan ya. Heeh. Ini mainan paling kusayang. Iya. Terus mau gimana? Aku harus ke rumah Kak David nih. Nah, Kak David harus bertanggung jawab. Harus ganti rugi. Aku nabung setahun buat beli ini, tahu nggak sih? tapi Kak Puji nggak boleh marah-marah gitu loh. Malu nanti liatin kids yang ada di rumah. Nggak bisa. Ini soalnya mahal banget. Aku harus... aku marah nih. Kok tadi aku lihat dari jauh, kayaknya Kak Puji marah ya. Kenapa Kak Puji? Iya nih, Kak Edi, Kak Puji marah-marah. Karena barang mainannya ini tuh dipinjam Kak David terus rusak. Oh, terus? Aku mau ke rumah Kak David. Aku mau minta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban? Iya Kak Edi, ini tuh mahal. Aku nabung 1 tahun buat beli ini. Oh, oke. Kak Edi tahu sekarang. Gini aja. Kak Edi punya video. Mau lihat nggak video ceritanya? Apa tuh? Cerita apa? Kita lihat dulu sebelum kita ke tempatnya Kak David. Oke? Oke. Oke, juga lihat ya. Kita sama-sama lihat video ini. Yuk. Anak bungsu yang hilang. Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 23. Ada seorang ayah mempunyai 2 anak, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Suatu hari, tiba-tiba anak bungsu meminta harta yang menjadi haknya kepada ayahnya. Lalu ayahnya memberikan harta itu kepada anak bungsu. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual hartanya dan mendapatkan banyak uang. Lalu anak bungsu itu pergi ke negeri yang jauh. Anak bungsu itu memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Uang anak bungsu pun habis dan ia mulai melarat. Dan negeri itu mengalami bencana kelaparan. Lalu anak bungsu itu pergi mencari kerja dan menjaga babi di ladang. Karena sangat lapar, anak bungsu itu pun juga ingin makan makanan babi, tetapi tidak ada sisa. Lalu anak bungsu menjadi sadar dan ingat betapa enak menjadi pegawai ayahku yang berlimpah-limpah. Anak bungsu itu pun pergi pulang dan ingin menjadi orang upahan ayahnya. Ketika anak bungsu itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan merasa kasihan. Sang ayah berlari mendapatkan anak bungsu itu, lalu memberikan pakaian, cincin dan sepatu terbaik. Anak bungsu telah kembali pulang, dan mereka semuanya bersukaria. Tiba-tiba anak sulung marah karena diadakan pesta. Tetapi ayahnya berkata, hartaku adalah kepunyaanmu. Nah, Kak Puji, Kids, Kak Nia, kita semua sudah lihat video tadi. Gimana Kak Puji? Masih marah nggak? Masih lah Kak Edi. Loh,
Gimana sih kok masih marah Kak Puji? Harusnya udah belajar untuk memaafkan seperti cerita yang tadi. Susah tahu kan Nia? Ini tuh aku sayang banget sama barang ini. Kak Puji, mau tahu nggak bagaimana kita bisa belajar mengampuni seperti Bapak yang tadi? Gimana tuh Kak Edi caranya? Nah, kalau memang Kak Puji mau mengampuni ya, nanti kita cerita di mobil. Kita kan sekarang mau ke tempatnya Kak David nih. Ya. Nanti kita ngobrol di mobil ya. Oke. Kak Nia, Kak Puji, oke? Oke. Yuk kita segera ke tempatnya Kak David. Oke. Siap. Yuk. Kids, dari pengalaman Kak Puji dan video cerita yang sudah kita lihat tadi, apa kira-kira yang bisa kalian simpulkan? Ya, benar sekali. Kita harus saling mengampuni. Sama seperti Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Ingat firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 14. Matius 6 ayat 14 berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga." Kayak diulang ya. Matius 6 ayat 14 berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga." Apabila saat ini di antara kids ada yang mungkin masih marah-marah dengan teman, ada yang masih sebel sama kakak, sama adik di rumah, bahkan mungkin ada yang jengkel sama papa mama. Nah, ayo hari ini kita belajar. Kita mau bertekad untuk memaafkan mereka. Kenapa Kak Edi? Nah, ingat, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita. Mari kita juga mengasihi dan mengampuni semua orang. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh belajar mengampuni. Tuhan tolong kami supaya kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai kids, gimana? Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan bersama-sama. Nah, untuk challenge kali ini, kids akan mendapatkan 2 buah benda. Pertama, ada pewarna makanan. Kedua, ada pemutih. Tapi tentu kids di rumah nanti dapatnya tidak sebanyak ini ya. Nah, kita mau ngapain sih challenge minggu ini? Kita mau melakukan percobaan. Kita akan melihat bagaimana sih kasih Tuhan itu bisa mengampuni kita dan mengubah dosa kita dari yang hitam gelap menjadi putih bersih kembali. Bagaimana ya caranya ya? Yuk kita nonton video berikut. Nah, begitu kids caranya.
Jangan lupa ya, karena ini menggunakan pemutih, buat kids yang masih kecil bisa minta tolong sama papa mama untuk membukakan atau untuk menuangkannya. Harus berhati-hati ya. Jangan lupa nanti ketika kids melakukan percobaan, boleh difoto, kemudian hasil fotonya dikirim ke WA grup kelas masing-masing paling lambat 23 Juni 2021. Nah kids, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh beribadah, boleh memuji Tuhan, boleh belajar tentang firman Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami berdoa, biarlah kami semua, kids di rumah maupun kakak-kakak GSM yang di rumah, boleh memiliki hati yang rela untuk mengampuni. Dan kami boleh terus ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi kami, mengampuni dosa kami, sehingga sudah selayaknya kami mengampuni orang lain. Tuhan, Kau yang berkati kids di rumah, dalam sekolah mereka, dalam keluarga mereka, juga Kau yang berkati orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.